Ada orang-orang yang amalnya banyak, sholat tarawihnya full, sholat witirnya penuh, setelah itu tadarus Al-Quran, pulang ke rumah tidak begitu lama dia tidur, bangun malam tahajud, habis tahajud, sebelum tahajud sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat hajat, sholat sunat, lalu kemudian tahu tahajud. Setelah itu baru kemudian dia menjelang waktu sahur beristighfar, makan sahur barakah, habis itu wabil ashari hum yastaghfirun, di waktu sahur paling bagus minta ampun kepada Allah, beristighfar, astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illahul qayyum wa atubu ilaih. Salat subuh berjamaah ke masjid, selesai salat subuh berjamaah ke masjid, duduk berzikir dengan Allah, membaca Al-Quran, masuk kerja, bertasbih, berzikir, bertahmid, bertakbir, sampai waktu zuhur, salat lagi, qabliyah, ba'diyah, salat asar, qabliyah, menjelang petang, membaca Al-Quran, menyediakan makanan sedekah untuk orang berbuka fakir miskin, siap-siap ke masjid, sampai ke masjid, baca Quran, berzikir, habis salat isya menjelang tarawih, ada kultum, full ibadahnya, tapi ternyata tidak masuk surga, kata Nabi SAW. Kenapa? La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutuskan tali silaturahim. Sahih Bukhari ada, Sahih Muslim ada. La yadkhulul jannata, tidak masuk surga. Siapa dia? Qati'ur rahim, orang yang memutus tali silaturahim. Oleh sebab itu apa pesan Nabi Muhammad SAW? Man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi, siapa yang mau lapang rezekinya, wa yunsa'a lahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah dia menyambung tali silaturahim. Hadis ini muskil, problem. Karena dalam Al-Quran dikatakan, idza jaa ajaluhum, kalau ajal sudah sampai, la yastakhiruna sa'atan, tidak dapat ditunda walau sesaat, wala yastaqdimun, tidak pula dapat dimajukan sesaat. Kalau sudah ajal usia sampai, tidak bisa mundur sejenak, tidak bisa maju walaupun sedikit. Mengapa silaturahim bisa menambah umur? Dibahas oleh Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, ulama besar Al-Azhar, Syekhul Mufassirin, gurunya para ahli tafsir. Disebutkan dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, fatwa-fatwa besar Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi. Apa kata beliau? Ada dua makna. Yang pertama, memang Allah bisa merubah umur orang. Semua tertulis di lauh mahfuz, lauh papan mahfuz yang terpelihara, terjaga. Yamhullahu ma yasha, Allah maha kuasa untuk menghapus, wa yuthbit, Allah maha kuasa untuk membiarkan tulisan takdir. Wa indahu ummul kitab, karena yang punya kitab lauhil mahfuz, catatan umur rezeki adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada makna yang kedua, artinya Allah sudah tetapkan umur orang, tapi kenapa bisa bertambah dan berkurang? Sesungguhnya yang bertambah yang berkurang bukan angka nominal umurnya. Umurnya mungkin tetap memang 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Yang bertambah adalah barokahnya. Kenapa? Kenapa orang yang bersilaturahim itu bertambah barokahnya? Angkanya sama, botol yang sama, isinya 500 ml, 600 ml, tapi yang satu kosong, yang satu berisi. Umur sama-sama, 63 tahun. Tapi berisi dan berkualitas, itu yang diinginkan. Makanya yang selalu dimintakan ada barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berkah. Sebelum makan yang dimintakan barakah, Allahumma barik lana. Anak yang baru lahir dimintakan barakah, barakallahu laka fil mauhub. Orang yang baru menikah dimintakan barakah, barakallahu lakum wa baraka alaikum wa ja'ala bainakum fi khair. Minta keberkahan. Maka dengan bersilaturahim bertambah berkah. Ma min muslimaini, ada dua orang muslim, yaltaqiyani, berjumpa, wa yatasafahani, berjabat tangan, illa ghufira lahuma, Allah ampunkan dosa mereka berdua, malam yatafarraqa, sebelum mereka berpisah. Orang yang bersaudara di dunia, maka di akhirat nanti dicari Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa kata Allah? Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang-orang yang dulu berkasih sayang karena aku, bukan berkasih sayang karena harta, bukan berkasih sayang karena kuasa, bukan berkasih sayang karena kepentingan dunia. Ainal mutahabbuna bijalali, mana orang yang dulu berkasih sayang karena aku, adhilluhum tahta dhilli, aku akan berikan mereka naungan di bawah singgasana arasku. Pada saat panas terik padang mahsyar, ada orang yang mendapatkan naungan khusus. Siapa dia? Orang-orang yang bersaudara karena Allah. Maka sambung tali silaturahmi. Di hari baik, bulan mulia, selama ini belum melihat momen, saya sebenarnya marah, sebenarnya emosi. Kapan momen terbaik? Kita sudah bersih, minta ampun tiap malam, petang, pagi, siang dan malam, minta supaya dihapuskan dosa-dosa kepada Allah. Tapi dosa kepada manusia tak dapat kita menangis di pintu Ka'bah, ya Allah ampunkan dosaku kepada kawanku, saudaraku, tetanggaku, temanku. Tidak bisa. Satu-satunya cara adalah dengan sambung silaturahim. Sambung silaturahim. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.